saya Eva Stianingsih. Di sini saya akan membahas tentang apa itu dampak masif korupsi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan poin pertama. Apa sih dampak masif korupsi itu? Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, yang dampaknya tidak hanya pada negara saja, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dampak masif korupsi juga dapat dirasakan oleh berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Dampak masif korupsi ini sangat merusak karena menyebabkan keterlambatan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, dan menurunnya kepercayaan publik, serta merusak pada layanan publik dan lingkungan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kebanyakan dana publik dialihkan untuk kepentingan pribadi. Untuk pembahasan poin kedua, yaitu macam-macam dampak masif korupsi. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek dari dampak tersebut. Yang pertama yaitu dalam aspek ekonomi. Yang pertama yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi. Karena sumber daya ekonomi yang seharusnya digunakan untuk sektor produktif dialihkan untuk praktek suap-menyuap. Akibatnya menurunkan produktivitas nasional. Yang kedua, peningkatan biaya transaksi. Suap-menyuap dalam sistem ekonomi dapat menyebabkan inefisiensi. Yang ketiga, menurunkan investasi. Korupsi menurunkan kualitas kebijakan publik dan menyebabkan proyek investasi. Yang keempat, melemahkan keuangan negara, karena korupsi menyebabkan penurunan anggaran negara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya seperti penggelapan pajak. Yang kelima yaitu menambah kemiskinan, karena sumber daya publik dialihkan ke koruptor, sedangkan orang miskin semakin terpuruk. Yang keenam, kualitas infrastruktur menjadi rendah, karena manipulasi anggaran menyebabkan alokasi yang salah, sehingga kualitas sarana dan prasarana menjadi buruk. Yang terakhir di sini dalam aspek ekonomi yaitu menurunkan stabilitas ekonomi, di mana di sini dijelaskan bahwa ekonomi menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi legitimasi publik, sehingga ekonomi tidak berkembang. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak masif korupsi terhadap politik. Yang pertama yaitu merusak praktek dan nilai demokrasi. Kenapa? Karena pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat, karena suara bisa dibeli dengan uang. Yang kedua yaitu penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, karena pejabat menggunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kenapa? Karena ketika masyarakat melihat pejabat terlibat dalam suap, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan tersebut. Yang keempat yaitu menurunnya kualitas kebijakan publik. Kebijakan publik itu dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi dibuat untuk keuntungan politisi dan keuntungan donatur. Akibatnya pembangunan itu tidak efektif dan tidak berkeadilan. Yang kelima yaitu melemahkan demokrasi, karena sistem itu dikuasai oleh orang yang memiliki modal dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Yang terakhir yaitu pemimpin yang korup, karena korupsi menghasilkan pemimpin yang korup dan tidak efektif. Untuk pembahasan ketiga yaitu dampak masif terhadap sosial. Yang pertama yaitu melemahkan penegakan hukum dan nilai demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dan yang ketiga, yaitu menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pernahkah kalian bertanya, apa penyebab dari korupsi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab korupsi meliputi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri pelaku korupsi itu sendiri. Contohnya seperti sikap tamak atau serakah. Sikap ini membuat seseorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki dan memiliki hasrat besar untuk terus memperkaya diri. Yang kedua yaitu moral yang lemah. Orang yang tidak memiliki moralitas yang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tidak jujur, termasuk korupsi. Yang ketiga yaitu gaya hidup konsumtif. Gaya hidup boros dan keinginan untuk memiliki harta berlebihan mendorong seseorang untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara ilegal, salah satunya adalah korupsi. Yang terakhir yaitu kurangnya kuatnya iman. Bagi sebagian orang, nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang lemah dapat mempengaruhi kejujuran dan integritas diri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan atau sistem yang memberi peluang untuk terjadinya korupsi.
Seperti contohnya sistem politik yang koruptif, lemahnya penegakan hukum, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, gaji yang tidak memadai, lingkungan sosial, dan sistem organisasi yang buruk. Faktor penyebab eksternal juga meliputi aspek sosial, yang dimana kehidupan sosial seseorang mempengaruhi dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang melakukan korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri, pada akhirnya menciptakan money politik. Yang ketiga yaitu aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Yang keempat yaitu aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Alasan seseorang beresiko melakukan korupsi bisa beragam seperti yang telah saya jelaskan tadi. Salah satunya juga dikenal sebagai teori GON. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh seorang penulis, Jack Bologna adalah singkatan dari greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Jadi kesimpulannya di sini, korupsi memberikan dampak masif yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun moral masyarakat. Korupsi melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila keempat. Penyebab utama korupsi seperti yang sudah dipaparkan di atas melalui teori GON, dan juga melalui dorongan faktor internal seperti keserakahan, moral yang lemah, dan gaya hidup yang tinggi, dan juga faktor eksternal seperti lemahnya sistem pengawasan, penegakan hukum, dan tidak tegas, dan budaya permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu, kita perlu kesadaran individu agar tercipta tatanan pemerintah yang bersih dan berintegrasi.